fase menyerang yang pertama itu ada memulai permainan. Ini yang disebut apertura. Apertura warna hijau ya. Kita lihat warnanya ya. Serangan balik, counter attack. Yang ketiga itu serangan cepat. Warna hijau masih. Ini fase transisi. Lalu masuk putih. Di sini posisi penyerangan. Nah, olahraga kita ini kolaboratif adversarial, selalu berhadapan. Jadi ada lawanannya. Lawanannya di sebelah kiri, fase bertahan. Dalam fase bertahan yang pertama itu adalah bagaimana kita yang selalu ketika pertama kali kehilangan bola, yang kita pikirkan adalah pertama keseimbangannya dulu. Yang kedua mendelay. Jadi kalau memulai permainan itu apertura, bola pertama kali berpindah, maka yang bertahan ini adalah menjaga keseimbangan dan mengulur waktu, mendelaynya. Seperti itu. Terus yang kedua, itu mendapatkan kembali, replige, atau kembali ke unit pertahanan. Nah, memulihkan lagi. Kalau itu terjadi, warna hijau dan warna merah ini terjadi, sudah lewat semua nih, maka akan masuk ke warna putih. Itulah yang disebut menyerang dan bertahan. Merah dan hijau tadi masih masa transisi. Dan sekecil itu waktunya nanti. Izin tanya, Coach. Ya, silakan Mas Agus. Oke. Jadi setelah ini ya melihat analisis struktural taktik futsal, tadi kan disampaikan untuk yang menyerang warna hijau, yang bertahan warna merah. Jadi sebentar Mas Agus. Jangan salah, pengertian menyerang dengan transisi menyerang berbeda. Merah dan hijau itu transisi. Oke, baik. Yang merah dan hijau kan transisi, di mana tadi juga disampaikan bahwa ada yang menyerang, ada yang bertahan. Artinya kebalikan antara yang warna merah dan warna hijau. Dan setelah itu kita kan masuk ke warna putih, di mana di fase menyerang itu ada posisi penyerangan, lalu di fase pertahannya ada dua, yaitu organisasi pertahanan dan posisi pertahanan, di mana antara organisasi pertahanan dan posisi pertahanan itu kan beda tipis ya, Coach. Ya. Sedangkan yang menyerang kan hanya satu posisi penyerangan saja. Jadi mungkin bisa dijelaskan yang warna putih itu, Coach? Nggak mau. Itu kan antara yang pertahanan ada organisasi pertahanan dan posisi pertahanan. Ya, udah. Ada lagi pertanyaannya? Itu nanti setelah kita bahas definisi, Mas. Oh, siap, Coach. Nah, ini tujuan taktik. Jadi yang merah tadi tujuan taktiknya bagaimana mempertahankan atau menguasai bola. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman di sini bahwa mempertahankan dan menguasai bola bukan hanya sampai pada pada titik tujuan saja. Tujuan ini harus nyampe di kepala pemain berdasarkan apa? Berdasarkan situasi pertandingan juga. Gitu. Jadi dalam melatih itu juga ke sana arahnya. Jangan cuma, oh kita bicara, misalkan bicara mempertahankan bola, tapi nggak disandarkan pada situasi yang ada di lapangan. Mempertahankan bolanya ini karena menang, atau karena dipresur, atau karena lawannya nunggu. Ini bisa berbeda loh. Jadi drillnya akan berpengaruh, baik dari sisi tekanan atau tidak. Sama halnya yang sering saya temukan di muka bumi ini. Kayak teman-teman mungkin sering kali berbicara rotasi. Rotasi ini dibutuhkan kapan sih sebenarnya? Kenapa harus muter-muter? Rotasi itu hanya dibutuhkan salah satunya ketika lawan itu defense-nya agresif. Kalau lawannya nggak agresif, ngapain rotasi? Itu yang pertama. Ya, kebayang ya? Kadang sering kita temukan lawannya nunggu, lawannya zona defense. Ini rotasi mulu. Nah, rotasi pun dibagi berbagai macam, nantinya seperti itu. Ya. Jadi dalam mempertahankan bola ini, teman-teman juga harus menyiapkan macam-macam
desain supportnya seperti apa, semua berdasarkan kemampuan pemain saat itu. Jadi jangan loncat-loncat. Yang kedua, tujuannya adalah bergerak ke depan atau ada yang namanya progresi. Seorang anak bisa passing progresi sama dribbling tapi nggak ada progresi, itu sudah berbeda. Kalau cukup dengan passing, kenapa harus dengan dribbling? Katakanlah seperti itu untuk terjadinya progresi. Ya. Terus yang selanjutnya mencetak gol, itu tujuan. Nah, lawanannya sama. Kalau yang menyerang ini mempertahankan bola, kalau yang bertahan tujuannya memenangkan bola kembali. Kalau yang menyerang ini bergerak untuk bagaimana terjadi progresi, maka yang merah mencegah terjadinya progresi. Dan itu harus disadari pemain dalam permainan. Kalau mereka sadar hal itu pemain nggak perlu diteriakin terus, nggak perlu diremot. Itu. Kalau kita ingin mencetak gol, ya yang defense berarti mencegah untuk tidak cetak gol. Gitu. Nah, karena ini selalu berhadapan, maka pada usia tadi yang saya sebut ketika dia udah masuk masa puber, secara logikanya, boleh nggak latihan ini dilakukan bersama-sama? Boleh nggak? Misalkan Rozak lawan saya nih, Rozak defense, ya kan? Saya menyerang. Rozak, saya nyerang lagi tujuan untuk ada progresi. Kira-kira yang dilakukan Rozak lawanannya nggak? Wah, dia lagi mau progresi nih. Rozak mencegah terjadinya progresi, kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang terpisah. Makanya bisa terjadi di integral training seperti itu. Ini fase dalam bermain, futsal ada menyerang, ada bertahan, sama seperti sepak bola, ada set piece segala macam. Nah, di sini siklusnya, Mas Agus. Siklus permainan, kita bicara yang disebut transisi menyerang. Pertama, transisi menyerang itu adalah momen di mana bola dimenangkan kembali, dan dimenangkan kembali ini bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Dan sebuah percobaan untuk melakukan serangan di saat lawan out of position. Ini perlu digarisbawahi. Out of position. Nah, bola dimenangkan kembali, kan kalau taktik itu kan berdasarkan kepemilikan bola. Bola dimenangkan kembali bisa karena out, karena pelanggaran, karena memang direbut, karena memang kesalahan lawan sehingga bolanya lepas. Itu awal pertama kali bola berpindah, itu yang disebut apertura. Gitu. Ini sering disalah artikan atau tidak dimanfaatkan oleh kebanyakan pemain muda. Bahwa apertura ini penting, terutama di anak-anak usia 14, apertura ini harus nyampe di kepala mereka. Balik tadi logika internalnya. Gitu. Kalau apertura atau opening up tadi, permainan kembali, lalu quick attack, lalu counter attack, lalu quick attack, itu harus dikasih di usia 14. Kenapa turnamennya U17 wajib build up? Ini sekaligus pertanyaan dari saya. Itu transisi menyerang. Lalu kita kaitkan dengan transisi bertahan. Aksi dan keinginan bertahan ketika penguasaan terhadap bola hilang. Nah, ini lawanannya. Yang selanjutnya, yang disebut menyerang adalah penyerangan melawan lawan yang sudah terorganisir. Lalu bertahan adalah seluruh defender sudah dalam posisi bertahan dan terorganisir. Ini futsal itu seperti sepak bola pun seperti ini, sama persis plek. Kita lihat kata-kata Ferreira tahun 2003, tim yang berbahaya itu adalah sebuah tim yang sangat sedikit waktunya antara hilang bola, mendapatkan bola, lalu menyerang. Dan ketika kehilangan bola, lalu bertahan. Itulah rahasia permainan ini. Jadi soal ruang dan waktu seperti yang kita bahas di sharing session kemarin. Makanya di situ kemarin butuh apa, Mas Agus? Strength endurance. Ya, masih ingat nggak? Disitulah istilahnya semburan tenaganya di situ. Di momen itu semburan tenaganya. Ye? Sampai sini ada pertanyaan soal siklus permainan? Ini dulu sebelum nanti kita ketemu jawabannya untuk Mas Agus.
Kita masuk taktik menyerang. Taktik menyerang adalah elemen individu atau kelompok ya yang dijalankan oleh pemain tim saat menguasai bola, mencoba mengatasi lawan dan mencapai tujuan serangan. Nah, ini seperti ini. Taktik menyerang ada di sini nanti. Lalu kita masuk ke sini, fase menyerang. Opening up, tindakan di mana tujuannya adalah untuk menyerang. Dan yang melibatkan pengelompokan kembali setelah segala macam ya. Setelah bola diterima pertama kali, mencegah pertahanan lawan mundur atau pulih, jangan kasih pulih, dan mendapatkan kembali bentuknya, jangan kasih, kan gitu dalam opening up ya. Dan dengan demikian menciptakan keunggulan jumlah. Keunggulan jumlah ini ada pada, sekali lagi pelan-pelan ya, ini silakan dicatat. Keunggulan jumlah ini merupakan salah satu komponen yang ada nantinya yang mesti diciptakan, ini di luar transisi ya, di luar transisi, pada positional attack dengan tujuan progresi, maka ada unsur menciptakan menang jumlah. Beda dengan maintain ball possession. Jadi gini, kalau teman-teman melihat satu kata di sini, ini kan kayak counter attack itu kan kita menang jumlah. Keunggulan numerik itu menang jumlah ya. Atau overload, bahasa sepak bola overload, atau superioridad numerika, atau superior numerik. Jadi menang jumlah. Penciptaan menang jumlah ini di luar transisi itu melekat pada unsur positional attack di bagian atau di tujuan menciptakan progresi. Jadi kalau teman-teman sudah lagi belajar positional attack untuk menciptakan progresi, maka desainnya harus ada penciptaan menang jumlah. Contohnya seperti itu. Kebayang ya? Unsurnya harus ada. Menang jumlah itu bisa per kolom, per area, itu bisa. Seperti itu. Saya gambarkan tadi. Yang pertama, ini kita dalam permainan misalkan. Kelihatan ya di sini ya. Contoh dalam permainan. Contoh gampangnya seperti ini. Ini menyerang. Kita bicara tadi opening up. Nih, bola dari kuning berpindah ke hitam. Disebut apa tadi? Halo? Transisi. Apertura. Mendapatkan opening up ya. Apertura. Ya, bola pertama kali berpindah. Oke. Sekarang dia passing terus bolanya keluar. Bagi yang menyerang apa? Transisi. Positional attack. Hati. Tergantung situasinya, Coach. Ya benar, emang tergantung situasinya. Ya kalau misalnya dia defense-nya nggak langsung balik ya bisa pas attack, Coach. Nah, Quick play. begini. Kita kan lagi bahas definisi. Biar ketemu nih contoh definisi dari apertura. Ini disebut apertura nggak bagi yang menyerang? Iya. Iya, Coach. Nah, Akan kembali. ya. Ya dong. Ya. Tadi kan pertama begini. Ini kerebut sama hitam. Apertura buat hitam dong. Ya. Bikin. Ya. Ya kan? Bola keluar, bola buat hitam. Terus bola ketangkap sama kiper. Ada dong? Ya. Nah, bola out sama kiper. Bola out di sini. Ya gak? Terus pelanggaran. Ya. Momen pertama kali berpindah, ya kan? Oke. Terus kalau misalkan bola pertama kali berpindah seperti ini, kita sebaiknya cepat apa lambat? Cepet lah. Tergantung dong. Ya, ya kan cepat lawanannya tadi fase untuk yang bertahan adalah dia harus
Terorganisir ya. Nah, memulihkan Nah, kan gitu. cocok. Nah, seperti ini kan. Ya. Artinya apertura, quick attack dan counter itu kan waktunya memang terbatas, sangat terbatas. Nah, logika internal terkait apertura, terkait quick attack, terkait counter attack itu sudah harus dikenalkan dan dipahami pada usia 14. Kalau liganya wajib build up umur 17, bagaimana mereka belajar ini? Kebayang? Kebayang nggak? Iya. Ini ojol itu ya untuk apertura ya. Nah, hal-hal kayak gitu perlu diteriakin atau pemain paham dulu? Paham dulu, Coach. Paham dulu, Coach. Kalau pemain paham kan kita nggak perlu teriakin. Begitu ya? Cuman go gitu doang. Ya, nggak perlu teriakin juga mereka go sendiri kadang. Oke, itu apertura. Lalu artinya apa? Setiap momen harus segera diselesaikan. Nah, momen ini, faktor-faktor ini, terbatasnya ruang dan waktu, itu kira-kira menggunakan semburan tenaga nggak? Kebayang nggak kita dalam masa apertura atau quick attack atau counter attack itu kita disitulah tenaga kita harus dimainkan lebih dari sebelumnya. Logikanya dapat nggak di situ? Atau pertanyaan saya masih bingung di situ? Paham Bang, paham. Ya. Mas Agus, ini pertanyaan Mas Agus nih waktu itu nih. Mas Agus? Ya, Coach, siap. Ya. Artinya, gini contoh. Saat apertura, ini masih apertura ya. Terus lawan seperti ini. Oke. Atau gini lah, biar gampang. Gini. Ini kan counter attack. Ini di transisi ya bicaranya. Jangan bicara nanti 1 lawan 2 itu counter attack, nggak begitu. Ini transisi ya. Nah, momen ini kan harus diambil cepat. Artinya ketika bicara cepat, kondisi fisik kemampuan fisik yang sangat kelihatan tuh apa dalam ini juga harus nanti dilibatkan dalam latihannya. Kalau kita masuk di integral training. Gitu. Secara psikologisnya juga yang tadi dibilang go-go segala macam, bagaimana itu sudah melekat di pemain. Tapi itu setelah usia puber. Gitu, supaya bisa masuk ke integral training. Ya, jadi buat teman-teman ketika ngelatih seperti ini, ada momen seperti ini harus jeli. Saat ada apertura seperti ini, lalu terjadi counter attack, dan harus dilakukan dengan cepat. Kenapa lakukan cepat? Keburu lawannya kembali, kan begitu? Ya kan? Keburu lawannya kembali, keburu lawannya menjadi pertahanan seperti ini. Ini sudah hilang fase transisinya, maka sudah tidak bisa lagi digunakan dengan tempo yang cepat. Sebelum itu terjadi atau positional defense atau organisasi pertahanan terjadi, maka itu harus diambil secepat mungkin. Nah, untuk cepat ke sana itu membutuhkan apa? Mental yang seperti apa? Pemahaman taktik yang seperti apa? Ya. Lalu kemampuan teknik yang seperti apa? Dan komponen fisik apa yang dibutuhkan untuk memanfaatkan setiap momentum seperti itu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan soal apertura dulu. Ini yang krusial, momen yang sangat tipis soalnya. Sering dilewatkan. Bahkan dibentuk regulasi dihilangkan. Itu. Padahal buat grassroots itu. Kasihan Indonesia sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Rami ya, kebayang ya? Iya, Pak. Itu semburannya di situ. Nah, Bener-bener pakai di situ. Silakan. Mas, tadi kan untuk yang tadi quick attack sama counter attack itu kan lebih untuk usia puber ya.
Ya, Nah, sederhananya kita kalau buat grassroots itu untuk ngejelasinnya seperti apa, Coach? grassroots belum diajarkan transisi. Tanpa ngajarin transisi, tapi untuk menjelaskan sederhananya, Oh, sederhananya nah, begini. kondisinya seperti itu gitu, Coach. Begini. Sederhananya begini. Sederhananya begini. Usia 6 sampai 10 itu diajarkan bagaimana tujuannya mencetak gol dan mencegah terjadinya gol. Kan tujuannya baru itu. Usia 6 10 tuh. Dia cetak gol sama kebobolan, cuma itu doang. Yang penting muncul rasa fun. Oke. Terus yang selanjutnya, yang paling dekat dari itu apa kira-kira? Yang paling dekat dari itu kepemilikan bola. Bola berpindah berarti aku menyerang. Bola hilang berarti aku bertahan. Sebatas itu. Kan gitu. Kalau saya bertahan berarti saya harus merebut bola nih. Karena yang kita cegah adalah bola masuk ke gawang. Gitu. Jadi bolanya dulu. Disitulah makanya usia 8, 9, posisi dasar bertahan sudah mulai diperkenalkan. Anjay. Ya, gitu ya. Jadi nyambung semuanya. Covering kapan? Nanti 1 lawan 1. Terus 2 lawan 1. 2 lawan 2. Bagaimana? 1 lawan 2. Boleh juga. Nanti ada tahapan-tahapannya. Saya udah ada itu. Tinggal kita presentasiin aja sebenarnya. Cuma kan jangan terlalu spesifik malam ini. Yang penting tahu dulu kita. Supaya nanti kalau kita ketemu orang bola, kita bisa jelasin. Bang, ini kita sama kok. Yang bedain abang main 11 orang, saya 4 orang. Abang back pass bisa berkali-kali, saya nggak bisa. Seperti itu. Otot paha abang lebih gede ketimbang otot paha pemain futsal misalkan. Abang butuh VO2 max, saya tidak terlalu, karena saya pergantian bebas. Abang perlu tinggi untuk center back, kami tidak. Gitu, kan enak. Tergantung kita punya SDM. Gitu. Kalau langsung dipukul rata, futsal menghambat sepak bola. Waterpark men, gitu kan? Jangan begitu orang. Satu ibu istilahnya. Sepak bola mau punya 1 ibu. Itu. Ya, itu saya lanjut lagi dulu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi nanti Romi untuk mendetailnya nanti. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu secara keseluruhan dulu. Detail nanti kita bahas. Jangan hari ini juga, kasihan nanti terlalu kencang, bahaya.